yang gak mempan. Bosan jumpa kita muka kurang tampan. Kan pakai saingan dari sekarang gak usah mengenal soleh. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua Taba Ferdiansyah. Di pertemuan kali ini gua akan membahas tentang materi pajak penghasilan final, yaitu dengan mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Ibu dosen Ai Anissa Utami, SPD MPD. Next, jadi pengertian PPh final adalah jenis pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan sudah dianggap sebagai pajak akhir dan tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan lainnya. Pajak ini dikenakan pada jenis penghasilan tertentu pada wajib pajak yang memiliki skala usaha mikro kecil dan menengah UMKM, yang peredaran brutonya tidak melebihi jumlah tertentu dalam pajak. Karakteristik. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang non-final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. Jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan. Tiga, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Nah, berikut adalah objek PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga simpanan koperasi bagi WP atau wajib pajak dan dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009. Yang kedua hadiah undian. Yang ketiga transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat bunga obligasi dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Next. Yang kedua ketentuan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama perlakuan biaya yang terkait dengan penghasilan bukan objek pajak atau dikenakan PPh final dan penghasilan objek PPh tidak final. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam memiliki usaha yang penghasilan dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak final, menerima atau memperoleh penghasilan yang berupa objek pajak dan bukan objek pajak, mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas pajakan sebagaimana diatur dalam pasal 31A Undang-Undang PPh. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama yaitu Cantik memiliki usaha warung makan kecil-kecilan pada tahun 2023. Peredaran bruto warung makannya mencapai 3 miliar. Beberapa PPh final yang harus dibayarkan oleh Cantik. Penyelesaiannya itu tarif PPh final untuk UMKM itu adalah 0,5%. 0,5% ini itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Perhitungan PPh finalnya yaitu 3 miliar dikali 0,5%, yaitu hasilnya 15 juta rupiah. Jadi PPh final yang dibayarkan oleh si Cantik itu adalah 15 juta rupiah. Lanjutnya contoh soal kedua. Pondel Group melakukan penjualan 10% saham anak perusahaan PT Lawson di Bursa Efek Indonesia dengan nilai transaksi sebesar 125 juta, termasuk gain sebesar 35 juta. Berapakah PPh yang terhutang? Tarif untuk penjualan saham itu 0,6% untuk saham pendiri. Jadi tinggal dikali aja 35 juta itu dikali 0,6%. Hasilnya adalah 210 juta. Terus 0,1% untuk saham non pendiri. 0,1% itu dikali 35 juta hasilnya 35 juta. 35 ribu ya. Jadi mungkin cukup sekian presentasi pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Apabila banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next video. Terima kasih semuanya.